Warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 11 Maret 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani tamu spesial yang sudah hadir di studio. Finalis Putri Indonesia yang akan mewakili DKI Jakarta, Karina Maudi. Terima kasih, Robi. Beli donat di Gondang Dia. Cakep. Lanjut ke kota tua, naik taksi. Artinya? Selamat datang finalis Putri Indonesia, hadir di Berita Jakarta untuk berbagi informasi. Ke Bekasi naik Metro Mini. Cakep. Beli kelapa muda dicampur selasi. Artinya? Terima kasih bisa hadir di sini, senangnya bisa berbagi informasi. Halo Karina. Halo Robi. Gimana nih rasanya kembali ke studio Berita Jakarta? Senang sekali bisa kedua kalinya kembali ke Berita Jakarta, sebelumnya menjadi None Jakarta 2024 dan saat ini bisa menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 3. Karina tidak hanya terpilih sebagai finalis Putri Indonesia DKI Jakarta 3 tahun 2026, tapi juga None Jakarta yang pernah membawakan program Berita Jakarta hari ini edisi khusus HUT Kota Jakarta ke-498. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan tanya-tanya Karina, bagaimana persiapannya menghadapi event nasional, mewakili Jakarta pastinya, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Petugas gabungan menertibkan 31 bangunan liar di Jalan Kebon Kacang 30, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penertiban kios usaha tanpa izin ini dilakukan untuk merespon keluhan warga terkait kesemrawutan di kawasan tersebut. Selain pembongkaran bangunan, petugas juga menindak tegas kendaraan yang parkir di bahu jalan guna mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi hujan ekstrim hingga 12 Maret mendatang. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak hidrometeorologi seperti banjir dan genangan. Warga diminta selalu memantau informasi resmi dan segera menghubungi call center 112 jika berada dalam kondisi darurat. Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Mudik ke Jakarta 2026 dengan berbagai daya tarik wisata dan pesta belanja. Program ini menyajikan diskon hingga 80% di berbagai mall, serta gelaran hijab fashion show hingga festival beduk. Pemprov DKI juga akan memberlakukan sistem bebas kendaraan atau Car Free Night di Jalan Sudirman, Tamrin. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Karina, mumpung udah di sini nih, rasanya nggak lengkap kalau nggak bacain berita dan kasih informasi untuk warga Jakarta. Boleh banget, Robi. Ngomong-ngomong tahun ini mudik nggak? Mudik dong. Kemana tuh? Tepatnya ke Jawa Tengah dan di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati. Naik apa ke sana? Naik mobil jalur darat. Berarti tahun ini mudik ya? Pastinya. Nah, ngomongin soal mudik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan mudik gratis. Tahun ini, antusiasme warga mengikuti layanan mudik gratis naik signifikan, bahkan tembus 30.000 orang. Tapi tenang Robi, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, telah menyetujui penambahan ratusan armada bus untuk memastikan seluruh pemudik terakomodasi. Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti program mudik gratis membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menambah armada bus pengangkut menjadi 709 unit. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya kenaikan jumlah peserta dari estimasi awal 26 ribuan menjadi 30.774 pemudik. Pemudik gratis ini dijadwalkan akan dilepas serentak pada 17 Maret mendatang dengan titik keberangkatan di kawasan Monumen Nasional. Jumlah mudiknya mengalami kenaikan yang awalnya hanya kita perkirakan 26.000, tetapi karena antusiasme yang tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi dan kita sepakati, kita setujui, jumlahnya menjadi 30.774 pemudik.
Ada penambahan bis, sekarang menjadi 700 lebih ya. 709 bis dari 670 yang sebelum. Jadi sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Selain kabar baik bagi para pemudik, Pemprov DKI juga memutuskan untuk membebaskan biaya layanan transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT, dan LRT tepat pada Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini diambil untuk memudahkan mobilitas warga yang ingin bersilaturahmi maupun berwisata di dalam kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ada berita apa lagi, Robi? Kali ini kabar terbaru dari perayaan 5 Abad Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan logo perayaan ulang tahun Kota Jakarta ke-500. Harapannya, peluncuran logo ini bisa menjadi momentum untuk membangun semangat kebersamaan untuk warga Jakarta menuju kota global. Menyongsong momentum setengah milenium, Balai Kota Jakarta menjadi saksi peluncuran identitas visual baru, yakni logo 5 Abad Jakarta. Logo terpilih ini merupakan hasil seleksi dari berbagai karya terbaik yang kemudian dikerucutkan hingga menjadi satu karya final. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa logo ini bersifat tematik dan khusus dan tidak akan menggantikan slogan atau identitas resmi Jakarta yang sudah ada sebelumnya. Pramono meminta seluruh perangkat daerah hingga badan usaha milik daerah untuk masif melakukan sosialisasi agar euforia menyambut 500 tahun Jakarta dirasakan oleh seluruh lapisan warga. Dari 10 yang mengikuti lomba setelah dari sekian banyak, 10 kemudian menjadi 5. Dari 5 akhirnya diputuskan 1 yang sudah menjadi keputusan, logonya adalah seperti ini. Saya juga sudah langsung meminta kepada seluruh OPD, kemudian BUMD, dan semua pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta untuk membantu mensosialisasikan logo ini. Maka dengan demikian ini bukan seperti yang dulu-dulu kemudian berubah. Yang lain ini hanya memang logo khusus untuk menyambut 5 Abad Jakarta. Puncak peringatan 5 Abad Jakarta sendiri akan jatuh pada tanggal 22 Juni tahun 2027. Saat ini, Pemprov DKI terus mematangkan berbagai persiapan kegiatan berskala besar. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Nah, sekarang nih waktunya kita tanya-tanya dan ngobrol bareng Karina. Karina, bisa nggak sih ceritain sedikit gimana bisa terpilih menjadi Putri Indonesia? Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu karena telah memberikan saya kesempatan menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 3 2026. Sebelum ini, Robi, saya telah melewati tahapan audisi pusat dan setelah ini saya akan memasuki tahapan karantina hingga akhirnya nanti akan ada malam final pemilihan Putri Indonesia 2026. Minggu lalu, finalis Putri Indonesia DKI Jakarta telah diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Nah, apakah ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta? Salah satu pesan Bapak Gubernur DKI Jakarta adalah saat ini Jakarta sedang menuju top 50 Global City. Dan salah satu tantangannya adalah isu pemberdayaan anak muda. Melalui gerakan yang saya berikan, Robi, #AnakMudaBerkarya, harapannya ini bisa menjadi dan mendukung program pemerintah DKI Jakarta. #AnakMudaBerkarya. Apakah ada langkah nyata yang telah dilakukan oleh Karina? Kemarin saya baru saja memberikan sosialisasi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan untuk memberikan pendidikan karakter, menanamkan karakter yang berani bermimpi, berani berkarya, dan harapannya bisa memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada melalui keterampilan yang sudah dikembangkan. Setelah kemarin menjadi None Jakarta, dan sekarang menuju Putri Indonesia mewakili DKI Jakarta. Apa target dan harapan Karina, khususnya buat kota tercinta kita, Kota Jakarta? Harapannya, melalui gerakan yang saya bawakan, #AnakMudaBerkarya, ini bukan hanya menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Jakarta, tapi kedepannya bisa menjadi inspirasi anak-anak muda Indonesia. Dan semoga melalui gerakan ini bisa berkontribusi untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta. Wow, semoga harapan dan targetnya terwujud ya, dan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda Jakarta.
Terima kasih Karina. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan masih bagikan informasi untuk warga Jakarta. Kita ke segmen Info Jakarta. Karina, di segmen ini kita akan bagikan informasi cuaca untuk warga Jakarta. Penting banget Robi, apalagi yang besok punya aktivitas padat, jadi bisa siap langsung menghadapi cuaca. Berikut informasi perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih Karina Maudi. Semoga sukses dan lancar persiapannya menuju Putri Indonesia. Warga Jakarta mohon dukungan dan doanya semoga bisa dilancarkan hingga pemilihan Putri Indonesia 2026. Ambil nampan di kota naik bendi. Cakep. Pulangnya naik sepeda sampai Cikini. Artinya, Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi, saya Karina Maudi. serta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jati diri Indonesia, Megapolitan Dunia. Sampai jumpa.